Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu kembali di pertemuan untuk mapel pemrograman dasar. Nah, tadi Ibu sudah upload foto materinya. Materinya untuk hari ini masih berkaitan dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman itu terbagi menjadi dua, bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, di mana bahasa pemrograman tingkat rendah itu dia tidak lagi menggunakan penerjemah atau translator. Beda halnya dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana dia membutuhkan penerjemah agar bisa dipahami oleh komputer. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerjemahan ke dalam bahasa pemrograman. Yang pertama itu pendeklarasian variabel. Jadi, di dalam penulisan variabel di sebuah kode program, di sebuah pembuatan program, kita tidak serta-merta menuliskan variabel sesuai dengan keinginan kita, tetapi memang ada aturan bakunya tentang bagaimana cara penulisan variabel yang benar. Seperti untuk penulisan variabel tidak boleh menggunakan spasi, dan dia juga tidak bisa menggunakan variabel yang sama tetapi data yang dikandung oleh variabel tersebut itu berbeda. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah program kita harus menggunakan satu variabel dengan satu inputan agar nantinya program yang kita buat tersebut tidak bersifat ambigu. Ya, jadi untuk pendeklarasian variabel di sini, variabel yang dimaksud itu variabel yang memiliki masukan, variabel yang memproses data dan mendapatkan hasil komputasi. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan tipe data. Nah, di dalam pembuatan sebuah program ini sangat penting juga diperhatikan, karena jangan sampai inputan yang akan kita masukkan nantinya berbeda dengan tipe data yang kita ketikkan di dalam program tersebut. Jadi jangan sampai pada saat kita menginputkan datanya nanti tidak bisa terinput karena tipe datanya tidak sesuai dengan data yang akan kita input. Kemudian jika variabel tersebut memiliki daya tampungnya sedikit, maka ini juga harus diperhatikan, karena kalau misalkan kita menggunakan variabel yang memiliki inputannya daya tampungnya banyak tetapi data yang akan kita masukkan sedikit, itu akan mengurangi kapasitas penggunaan memori di dalam komputer tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu pemakaian atau pemilihan instruksi. Nah, untuk instruksi algoritma jadi ada 3 macam, yaitu runtunan, kemudian pemilihan atau penyeleksian, bisa juga perulangan atau looping. Jadi tergantung dari tujuan program tersebut. Jadi kita sesuaikan saja apakah program yang akan kita buat itu akan melakukan perulangan sampai dia dapatkan hasil yang sesuai dengan output yang kita inginkan atau tidak, atau apakah program tersebut akan melakukan penyeleksian di dalamnya. Jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan tujuan program tersebut dibuat. Kemudian yang keempat itu aturan sintaks. Nah, untuk penulisan sintaks, jadi tidak semua aplikasi bahasa pemrograman itu mempunyai penulisan sintaks yang sama. Jadi biasanya aplikasi tersebut berbeda. Jadi kalau misalnya
untuk aplikasi bahasa pemrograman Visual Basic, biasanya dia ditandai dengan awalan public static void main. Kemudian untuk Pascal, jadi Pascal dia ciri khasnya seperti ini untuk penulisan sintaksnya. Ini ada writeline, use CRT. Ya, jadi dia diawali dengan tanda titik koma. Jadi ini untuk penulisan sintaks di aplikasi Pascal. Kemudian untuk penulisan sintaks di aplikasi bahasa pemrograman bahasa C, nah ciri khasnya seperti ini. Jadi seperti ini ya, input stdio.h, kemudian integer main. Nah, ini untuk inputannya. Jadi ini juga bahasa pemrograman bahasa C++. Jadi bahasa C dan C++ itu hampir sama. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang menggunakan aplikasi Visual Basic, jadi seperti ini: private sub, comment, click. Jadi ini kode untuk item comment button. Kemudian yang kelima itu tampilan hasil. Jadi pada saat pembuatan algoritma kita tidak memikirkan bagaimana tampilan yang akan diberikan, karena tampilan akan diperhatikan pada saat program tersebut dikonversikan. Kemudian yang terakhir itu cara pengoperasian compiler atau interpreter. Nah, jadi ini hampir sama dengan penulisan sintaks. Jadi tidak semua aplikasi bahasa pemrograman itu sama compilernya. Ya, jadi setiap aplikasi bahasa pemrograman memiliki cara pengoperasian compiler atau interpreter yang berbeda-beda. Jadi ini materi kita yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi bahasa pemrograman tingkat rendah itu dia tidak lagi membutuhkan seorang penerjemah atau translator. Misalnya itu contohnya itu bahasa mesin dan bahasa assembly. Jadi untuk bahasa mesin atau bahasa assembly hanya dua angka yang dikenal atau yang biasa disebut dengan bilangan biner, yaitu hanya angka 0 dan 1. Jadi dia juga menggunakan sintaks, tetapi sintaksnya berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh sintaksnya itu misalnya untuk memindahkan nilai ke register. Nah, kita menggunakan perintah move AX 111. Jadi di sini kode move itu berarti maksud perintah tersebut adalah untuk memindahkan nilai. Nah, kemudian untuk contoh perintah lainnya itu adalah increment inc. Inc itu dia tujuannya untuk menjumlahkan nilai. Kemudian contohnya juga dec. Nah, dimana perintah dec atau decrement ini dia tujuannya untuk melakukan pengurangan nilai pada sebuah register di komputer.
Kemudian yang kedua itu bahasa tingkat tinggi. Jadi untuk bahasa tingkat tinggi ini dia menggunakan sebuah penerjemah atau translator. Nah, untuk aplikasi bahasa pemrograman tingkat tinggi banyak sekali yang bisa kita pakai, mulai dari untuk yang basic sampai untuk profesional. Nah, contohnya itu ini Visual Basic, COBOL, bahasa C, C++, Fortran, Pascal, kemudian ada Java, kemudian ada HTML5, kemudian ada Java NetBeans, Pascal, Delphi, dan lain sebagainya. Nah, untuk aplikasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, jadi ada yang digunakan khusus untuk membuat program di komputer, ada juga yang digunakan untuk membuat kode program berbasis Android. Jadi Android yang kita gunakan itu sebenarnya dia memiliki kode pemrograman juga di dalamnya, sehingga dia bisa melakukan suatu perintah pada saat kita menginputkan sesuatu. Jadi nanti Android tersebut akan melakukan aktivitas sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk perbedaannya kalian bisa lihat ini, tabel ini. Jadi ini untuk macam-macam aplikasi bahasa pemrograman. Yang pertama itu bahasa Pascal. Nah, ini. Jadi ini contoh program untuk bahasa Pascal. Jadi ini write line. Jadi nanti yang ditampilkan di layar atau monitor komputer adalah bahasa Pascal. Bahasa yang ini ya. Jadi nanti outputnya hanya ini, bahasa Pascal.